teman-teman Mbak Suci pada request nih soal kasus Subang. Soal Ya. kasus Subang. Jadi tanya ini sama Bapak ya Mbak Suci yang soal kasus Subang gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ketemu lagi sama Babe dan hari ini saya bisa berkunjung ke rumah Alhamdulillah, Babe. Mas Suci dan Pak Wawan berkunjung ke rumah saya Kalau kemarin kita di tempat di eksplor. lokasi ya. eksplor. Sekarang di kediamannya Babe. Be, gimana nih kabarnya Babe? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ya. Be. bugar, luar biasa. Luar biasa. Berkas selalu. Oke Be, denger nih Be, katanya pernah kejadian pasiennya Babe itu digangguin genderuwo ya Be ya? Itu ceritanya kayak gimana sih Be? Digangguin apa gimana tuh Be? Ya memang ada beberapa Mbak Suci. Jadi ada beberapa kebetulan tamu datang ya. Ya mungkin di sini sebut pasien lah ya. Tamu datang itu dengan gangguan dari makhluk halus. Tapi ada yang unik ini diganggu oleh genderuwo. Nah mungkin sebagian masyarakat juga kan sudah paham ya tentang bagaimana genderuwo ini bisa menyukai wanita gitu. Dan ini kudu memang harus hati-hati karena jadi ada kasus yang pernah saya tangani, tapi alhamdulillah berangsur-angsur memang nggak satu kali Mbak Suci, karena dia itu sudah puluhan tahun gitu. Jadi sejak gadis ketemu dengan genderuwo itu yang berawal tadinya tidak ada rasa percaya dengan makhluk goib dari perempuan itu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa sebutin namanya ya Mbak Suci ya. Nah dia tidak percaya sampai suatu hari itu dia melihat langsung genderuwo itu. Nah pada saat awal dia melihat genderuwo itu, kemudian genderuwo itu langsung ikut dia. Gitu. Jadi bukan di Jakarta tetapi di daerah. Nah, jadi dari salah satu daerah di Indonesia ini, terus kemudian dia ikut terus sampai akhirnya beliau ini menikah. Sampai menikah dia tetap ikut. Tetap ikut. Nah, tetap ikut dengan beliau, dengan ibu-ibu ini, terus kemudian terjadilah sesuatu hal yang di luar nalar sebenarnya, di luar nalar manusia. Jadi ada satu malam setelah dia sudah bersuami, ada satu malam itu dikisahkan bahwa dia selesailah dengan suaminya, kemudian suaminya keluar rumah, kunci pintu dari luar. Nah tiba-tiba suaminya ada di sampingnya Mbak Suci, di tempat tidur. Jadi tidur bareng gitu. Nah dia waktu itu karena sudah ngerasa sudah mulai ngantuk, jadi dia samar-samar. Perasaan kok kayaknya udah keluar deh gitu, suami ini lagi jalan keluar gitu. Dan tiba-tiba genderuwo yang menyerupai suaminya ini mulai menindih dia gitu. Nah bagaimana prosesnya saya nggak tahu, tapi dia merasa begitu dia lihat ke wajah suaminya, dia merasa aneh bahwa itu bukan sorot mata dari suaminya gitu, tapi sorot mata hal yang berbeda lah dengan suaminya. Sampai dia akhirnya sadar, oh enggak, suamiku itu ada di luar gitu. Lalu dia berontak dan hilanglah gitu. Jadi dia lihat waktu hilangnya lihat gitu. Jadi genderuwo itu menembus tembok katanya. Tapi masih perwujudan suaminya? Sudah berubah gitu, sudah berubah. Dia lihat itu lebih tinggi, lebih besar dari suaminya, dan itu masuk ke dalam tembok plus hilang gitu. Dan itu dia bilang beberapa kali pengalaman itu terjadi. Ada satu saat dia masih sendiri lagi tidur dan suaminya belum datang, itu dia ngerasa diperlakukan ya sebagai seorang perempuan, artinya seperti dirangsang lah, maaf lah bahasanya gimana ya ngomongnya ya, pokoknya laki-laki yang mau ini perempuan gitu. Begitu Mbak Suci. Jadi itu pengalaman dengan pasien yang disetubuhi genderuwo, karena memang salah satu makhluk jin yang bisa berhubungan intim dengan manusia adalah jenis genderuwo. Itu kenapa sih Be? Maksudnya si genderuwo itu lebih kayak dia ada ketertarikan sama si wanita. Apakah memang di si wanita itu ada sesuatunya atau gimana? Jadi kalau saya tanya langsung kepada beliau dan si genderuwo ini, dia bilang dia lebih suka
dengan wanita karena lebih terasa Mbak Suci dibandingkan dengan makhluk sejenisnya. Dan dia suka melihat perempuan itu maaf terlena dengan buayannya. Jadi kalau dia bilang dengan sesamanya dia kurang begitu bergairah dia bilang. Tapi kalau dengan manusia yang tanpa sadar karena dipengaruhi oleh energi negatifnya dia, sehingga perempuan itu seperti melayang lah gitu ya, tanpa sadar dia melayang dan merasa nikmat dengan belayan-belayan genderuwo itu. Dan itu dia suka katanya dengan melihat ekspresi wanita pada saat disetubuhi oleh genderuwo itu begitu. Jadi itu pun pengakuan dari genderuwo tersebut. Tetapi yang pengalaman ini sangat luar biasa. Beliau tinggal di satu daerah di Sumatera sampai datang ke Jakarta bekerja, dan itu diikuti terus jadi puluhan tahun. Memang agak sedikit sulit mengeluarkannya, tapi alhamdulillah setelah itu dia masuk Islam. Berarti si genderuwo itu udah nggak ganggu ibu itu? Sudah tidak ganggu lagi, tetapi dia tetap minta untuk tetap mengikuti, tetapi mengontrol saja dari jauh. Baik, kan saya sempat pernah dengar tuh Beh, katanya ada pernikahan jin gitu ya. Manusia sama jin. Jin jadi, dengan manusia. Jadi kayak modelan si genderuwo dengan wanita tapi manusia. Emang itu ada Beh? Sebenarnya itu kalau memang orang-orang tertentu yang bisa melakukan, ya maaf ya, seperti misalnya kayak dukun-dukun lah gitu. Itu ada di daerah-daerah yang katanya bisa memang Mbak Suci. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman saya pribadi tentang pasien yang datang, itu kan tanpa adanya pernikahan aja mereka bisa melakukan. Mungkin dengan orang yang memiliki kekuatan spiritual atau apa gitu, mungkin mereka bisa Mbak Suci mengawinkan antara manusia dengan jin gitu. Tetapi yang jelas secara syariat kita nggak bisa, tidak boleh, bukan tidak bisa gitu ya. Tapi sampai punya keturunan kayak gitu nggak sih? Ada yang beberapa kasus itu, misalnya kayak maaf yang di Jawa Tengah atau mana ya, yang anak itu berbulu tuh kan di YouTube ada juga tuh. Nah itu katanya bisa melahirkan seorang bayi karena dimensi jin yang disebut genderuwo ini memang dimensi yang paling dekat dengan manusia, karena dia punya kekuatan yang lebih memang diantara misalnya pocong dan yang lain-lainnya gitu kan. Itu kan dimensi, dia punya apa namanya kekuatan energi, tetapi tidak sebesar kekuatannya genderuwo yang bisa memasuki alam sadar manusia gitu. Jadi boleh dibilang itu jin kuat lah kalau genderuwo itu Mbak Suci gitu. Tapi saya pernah lihat videonya tuh Beh tadi kan, itu dia kerasukan si genderuwo apa gimana, dia sampai mau lempar itu? Ya melempar sepeda ya. Itu memang dia kemasukan. Jadi pada saat dia bertamu ke sini itu cenderung saya nggak tahu kenapa ya, masuk aura rumah itu mesti ada interaksi dan dia tanpa sadar tahu-tahu dia sudah kemasukan gitu. Posisi saya di sini, beliau di sebelah sana gitu. Nah dia kemasukan sampai dia nantang lah gitu, awalnya nantang bahwa dia tidak mau dipisahkan, bahwa wanita itu adalah hak miliknya dia. Itu, tetapi akhirnya kita pelan-pelan saya jelaskan bahwa tidak mungkin goib itu akan berhubungan dengan manusia. Ya goib dengan bangsa goib saja. Tetapi alhamdulillah setelah itu ya tetap jin itu bisa disadarkan juga kok Mbak Suci. Gitu. Alhamdulillah ya, berarti dia sekarang udah Islam ya. Tapi bukan cuma itu aja, ada pengalaman saya yang lain. Itu di daerah Jakarta Mbak Suci. Jadi suaminya ini pelayaran. Tapi pada saat suaminya berlayar, dia tidak melakukan aktivitas itu. Nah pada saat suaminya datang justru dari pelayaran itu, karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya berhubungan intim lah dengan istrinya. Setelah itu dia tidur di bawah Mbak Suci. Jadi istrinya tidur di ranjang, di tempat tidur, suaminya tidur di bawah. Tiba-tiba istrinya itu dicolek oleh suaminya lagi, dibangunkan untuk nagih lagi berhubungan badan. Nah itu terjadilah gitu. Yang saya tanya langsung ke genderuwonya memang terjadi. Jadi istilahnya kasus seorang perempuan wanita dinikahi oleh atau digauli oleh genderuwo ini bukan satu kasus yang saya alami, tapi ada beberapa kasus yang alami. Iya, begitu Mbak Suci. Berarti buat sahabat misalnya Mbak Suci ini harus hati-hati ya. Hati-hati terutama wanita nih. Apalagi kalau misalkan punya pasangannya yang pelayaran ya, yang jauh bekerja keluar malam. Nah ini kan kasusnya rata-rata orang yang selalu ditinggal oleh suaminya gitu. Nah ini harus
hati-hati ya. Babe punya tips nggak sih buat kaum Hawa ya biar nggak diganggu sama si sosok Wowo ini? Ini harus kayak gimana? Ya insya Allah dengan keyakinan kita aja Mbak Suci, meningkatkan keyakinan kita, ketauhidan kita, karena memang kalau kita berdoa sebelum tidur, terus kemudian jangan membayangkan sesuatu tentang hal-hal yang mistis misalnya begitu, ada rasa takut, karena jin itu sangat peka sekali Mbak Suci. Begitu kita ngerasa dia ada, itu biasanya memang dia langsung gitu ya? connect, langsung hadir kan gitu. Okay. Nah, tetapi bukan yang halu-halu nih Mbak Suci, ini yang real gitu lah. Karena bagaimana mindset kita itu mempengaruhi sehingga goib itu bisa dekat dengan kita. Tapi kalau mindset kita memang jauh dari hal-hal mistis, insya Allah tidak akan terjadi. Jadi kita harus nepisnya sambil istighfar, kita baca-baca aja doa-doa. Yang saya tidak mengajarkan tentang doa, tapi saya biasanya itu menyuruh kepada orang-orang itu tingkatkan keyakinan terhadap Allah, doanya terserah apa saja. Karena menurut saya kalau dikasih doa, kalau orang nggak serak, nggak cocok, dia nggak akan melaksanain. Tapi kalau dirinya sendiri yang mau melakukan zikir, mau melakukan bacaan-bacaan dengan ikhlas diri sendiri, insya Allah itu lebih baik. Dan jaga wudhu juga ya. Jaga wudhu, insya Allah iya itu Mbak Suci, benar Mbak Suci. Kalau mau tidur wudhu. Insya Allah ya. Begitu. Aman gitu ya. Nah, itu buat sahabat Misteri Mbak Suci, khususnya para wanita. Tadi adalah pesan dari Babe ya, agar terhindar dari sosok genderuwo. Gitu. Karena genderuwo itu luar biasa. Iya, energinya katanya lebih besar daripada besar. yang Jenis-jenis jin goib-goib yang lain gitu. Seperti pocong, kuntilanak, dan yang lain-lain ya Be ya. Ya betul Mbak Suci. Intinya lebih hati-hati aja ya Be, kayak gitu ya. Betul. Dan tetap seperti Mbak Suci bilang, menjelang tidur air wudhu, setelah sholat berdoa, kalau bisa ya memang niat beribadah, ibadah semuanya kepada Allah. Insya Allah kita dihindari dari hal-hal yang demikian. Dan kalau misalnya ada penonton Mbak Suci, Misteri Mbak Suci yang mengalami hal-hal yang sama, tinggal kontak aja Mbak Suci. Gitu. Boleh. Insya Allah nanti bisa dibantu. Iya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ngerasa tadi seperti yang Babe ceritain, boleh silakan kontak ke saya aja. Oh iya Be, kemarin kita sempat bikin video tuh ya, yang betul. di lokasi Explore. Tangerang Selatan ya. Ini teman-teman Misteri Mbak Suci pada request nih soal kasus Subang. Soal kasus Subang. Jadi tanya ini sama Babe Mbak Suci yang soal kasus Subang gimana gitu. Gitu ya. Nah, untuk kasus Subang barangkali next time. Kalau misalkan teman-teman suka gitu kan, teman-teman semangat, saya menanyakan kasus Subang ke Babe, silahkan vote ya. Nanti kita di komunitas aja ya, kira-kira setuju apa enggak gitu. Siap. Nanti saya butuh teman Mbak Suci. Siap ya. Gitu ya. Apa kita perlu pakai ini kan di belakang apa nih, kita ini aja analisa. Oh gitu. Gimana rekonstruksinya seperti apa gitu secara penerangan dari Babe ya. Insya Allah. Nah, Oke, next ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi. Oke, buat Babe terima kasih Sama-sama, Mbak banyak Suci. atas Terima kasih waktunya. banyak. Buat teman-teman Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak atas supportnya. Yang baru gabung, selamat datang di channel Misteri Mbak Suci ya. Ya jangan lupa kepoin, Like, komen, kepoin, like, komen, dan share Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri Mbak ya, Suci. Ekspedisi Lorong Waktu ya. Babe ini walaupun ini ya suka sering live ya Be ya. Saya live, kebetulan memang ada beberapa aplikasi lah yang saya live itu. Tapi kalau di YT saya lebih banyak ke arah ngevlognya Mbak Suci. Jadi upload video aja. Oke, nanti kita cantumin di bawah biar dikepel-kepelin Babe. Siap, terima kasih. Oke, buat sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci dan Babe pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.